saya berapa tahun? 14 tahun, Pak. Wah, luar biasa. Sekarang sudah punya apa saja? Oh, sudah punya 3 rumah, Pak. Sudah punya 1 kos-kosan, 5 kamar. Wes, dahsyat. Hukum yang paling besar di alam semesta adalah energi. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Kita hidup karena kita ada energi. Dan energi tentu saja dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa tadi. Di mana kita fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Hati-hati loh, kalau ada fokus energinya ke hal-hal yang negatif, hal-hal negatif tumbuh jadi semakin besar. Anda fokus mencari masalah, masalahnya makin banyak. Fokus ini persis yang dikatakan Pak Ari Ginanjar, jadi manusia itu matanya terserah kita gitu ya, dalam kehidupan ini. Anda mau nyari salahnya orang, banyak sekali. Mau kelemahannya orang, banyak sekali. Mau nyari salah Anda, banyak sekali. Mau nyari kelemahan Anda, banyak sekali. Mau nyari kelemahan pasangan Anda, banyak sekali. Tapi kelebihan pasangan Anda juga banyak. Jadi saya sendiri, saya selalu ngomong bahwa saya tidak sempurna. Saya banyak hal yang istilahnya, saya superior dibanding orang lain. Tapi selalu orang lain juga punya hal yang superior dibanding saya. Jadi bagaimana kita, boleh nggak kita fokus kepada hal-hal yang kurang bagus untuk dibuat bagus? Boleh. Jadi istilahnya 80% ini kita fokus untuk terus meningkatkan diri, 20% adalah mana yang kurang bagus kita tingkatkan juga. Jadi tentu saja kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan percayalah, percaya diri ini ya, bahwa kita ini adalah orang yang tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Jadi alangkah indahnya kita tahu bahwa kita bukan orang yang sempurna, dan kita adalah orang-orang yang excellent, tapi tetap banyak hal di dalam hidup kita excellent. Jadi kita tugasnya membuat excellent di banyak hal yang penting. Nah ini, pelajaran kedua, hati-hati di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Nah sekarang renungan saya yang ketiga. Hati-hati loh kalau Anda fokus dalam hidup Anda ke hal-hal yang tidak penting. Hal yang tidak penting tadi tumbuh loh. Anda jadi ahli di bidang hal-hal yang tidak penting. Dan ketika Anda fokus pada hal-hal yang tidak penting, maka hidup Anda jadi tidak penting. Contohnya, Anda main game, Pak kalau main game itu bisa juara dunia loh. Ya, yang buat game lebih kaya daripada yang main game. Kalau kita hidup fokus kepada satu hal saja yang penting, maka hal ini akan tumbuh dan kita master, ahli sampai detail dalam hal ini. Jadi orang-orang fokus satu hal itu tumbuh luar biasa. Anda fokus bagaimana jadi kaya, tentu saja Anda jadi master menjadi kaya, begitu ya. Anda fokus bagaimana Anda jadi ahli spiritual atau ahli agamanya masing-masing, tentu saja Anda jadi ahli yang luar biasa. Tapi dalam hal ini, Anda misalnya jadi ahli tentang kesehatan, maka Anda menjadi, ya jadi pakar sekali, luar biasa. Kalau Anda terus di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Ini hukum alam. Nah kemudian, yang kelima, ini pencerahan yang saya dapat di rumah sakit ketika saya kena COVID. Sampai saya tulis, saya begini, hidup bukanlah satu hal yang penting saja. Karena kalau kita hanya fokus satu hal yang penting saja, maka banyak hal penting dalam kehidupan kita jadi tidak balance. Seperti roda yang tidak balance, maka hidup kita tidak nyaman. Jalanan halus pun, smooth, lancar pun, kita hidupnya hanya gelundak, bukan masalah jalannya, tapi masalah roda dalam kehidupan kita ini. Nah, ini. Kemudian, tentu saja, yang keenam. Nah, yang keenam, maka kita perlu fokus kepada hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda menulis bahwa apa hal yang penting dalam kehidupan Anda? Kemudian, tentu saja setelah Anda tulis, ini langsung boleh gitu ya. Kira-kira apa hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda? Jadi, saya akan share tekniknya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, silakan di-share chat. Nah, chat open silakan ada. Ya, ini silakan Anda chat kira-kira apa yang keluarga, very good, apalagi? Silakan. Kesehatan, keluarga, kebahagiaan, nice, apalagi, ayo, akhirat, keren, karir, freedom, time freedom, keluarga, rekreasi, agama, kesehatan, keluarga, karir, keuangan, dahsyat, kaya raya, bolehlah, gitu ya. Damai di surga, damai di dunia, damai di akhirat, keren. Terus kemudian kebebasan, ora et labora, keselamatan, keuangan, ibadah, jadi kenyamanan, manfaat untuk orang banyak, financial freedom, oke. Kesehatan, sangat penting. Istri, wah
wah ini mesti istrinya nonton juga di sebelahnya, jadi yang paling penting apa? Istri, Pak, istri sebelah, agak tonjok sama istrinya. Oke, boleh, keren. Nah, kemudian pacar, woyo boleh, cita-cita suami, wah keren ini, dunia dan akhirat, keselamatan, kaya raya, ibadah. Nah, oke, boleh di stop sekarang chatnya, terima kasih teman, chatnya terima kasih gitu ya. Saya tahu yang Anda ketik itu tidak ada habisnya, tapi pertanyaan saya, Anda pilih dong, karena Anda tidak bisa terlalu banyak fokus di dalam kehidupan Anda. Jadi Anda boleh, misalnya tadi ya, keselamatan atau spiritual, tadi boleh, intelektual, boleh, istilahnya kesehatan, boleh, keluarga, boleh, keuangan, boleh, kaya raya boleh nggak? Boleh lah, masa nggak boleh gitu ya. Jadi seringkali saya bilang bahwa satu hari itu kita 24 jam. 8 jam adalah untuk tidur, plus minus, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 12 jam, tidur melulu, bayi kali, oke, tidak apa-apa. Bijaksana, keren gitu ya, sholat tepat waktu, oke, sip, nanti diingatkan ya, jadi jam 11.30, oke, kita sholat tepat waktu, nice, sukses mulia dunia akhirat. Tapi kembali lagi, apa yang Anda pentingkan, terus kemudian, dan ini, bagaimana kita mengejarnya. Jadi pertama kali kalau Anda tidak pernah Anda putuskan mana yang penting, tentu saja tindakan Anda tidak akan mengarah ke sana. Jadi alangkah indahnya kita mulai tulis apa-apa yang penting dalam kehidupan Anda. Anda tulis dulu apa yang fokusnya, jadi Anda, kemudian Anda putuskan. Nah ini langkah berikutnya. Putuskan supaya tindakan-tindakan apa yang perlu Anda lakukan ke sana. Dan selain tindakan, kita perlu belajar apa, kepada siapa. Sedemikian sehingga hal-hal yang penting ini kita progres, meningkat terus. Kemudian kita jadwalkan tindakan-tindakan tersebut sampai jadi kebiasaan. Termasuk hari ini, oke, sampai malam kemarin saya fokus bagaimana untuk bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Tapi besok saya akan alokasikan waktu untuk sama anak-anak saya. Malam nanti juga saya sama anak-anak saya. Terus kemudian sore nanti saya sudah fokus, saya kan tiap hari treadmill, seminggu 6 kali saya treadmill begitu ya. Terus kemudian push up, satu hari 100 kali begitu ya. Mulai dulu 25 kali, kemudian istirahat 25 kali, istirahat 25 kali, kadang kalau malas 1 kali aja. Nah, jadi arahkan fokus kita, putuskan tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan. Penting banget sekali ini dalam kehidupan. Anda sudah bilang misalnya Pak Sartono, oh saya kepingin kaya raya. Yes, Anda harus putuskan tindakan-tindakan. Selain tindakan, Anda harus belajar apa? Persis seperti ketika saya memutuskan, yes saya tung disebaringin hidup harus kaya raya. Bukan hanya sekedar macam-macam, tapi salah satunya dari goal saya yang keempat itu harus kaya raya, punya banyak passive income. Kemudian saya berarti harus belajar caranya kaya seperti apa, dapat passive income, dapat duit banyak, caranya bagaimana, kemudian dapat passive income, caranya bagaimana. Nah, terus kemudian saya masih belajar lagi, oh kalau gitu saya harus belajar properti, oke saya belajar properti. Oh saya harus belajar investasi, oke saya belajar tentang investasi. Oh saya belajar tentang passive income itu adanya dari mana-mana. Wes, silakan. Jadi saya langsung belajar begitu banyaknya terus dan melakukan tindakan. Oh, orang kaya itu menyisihkan, terima duit sisihkan, kemudian digulungkan. Nice. Ya berarti saya terima duit. Saya mulai ternak duit saya itu dengan Rp200.000 di tahun 1997. Wow, 23 tahun yang lalu. Ketika saya fokus dan saya terus belajar dan memutuskan tindakan, terima duit saya sisihkan, terima duit saya sisihkan. Banyak orang alasan, wah saya enggak, gajinya kecil loh. Nah karena Anda banyak hal beli yang terlalu banyak. Makanya hukum alam atau hukum fisika karunia Tuhan, hukum alam semesta ini, salah satunya kata-katanya begini, yang namanya tekanan itu sebanding lurus dengan gaya dibagi areanya, itu hukum alam. Jadi sebanding lurus dengan gaya. Kalau hidup Anda kebanyakan tekanan, bisa jadi hidup Anda kebanyakan gaya. Saya tahu bahwa ada tindakan yang tidak perlu saya ambil, ada tindakan yang harus saya ambil. Yang selalu saya ambil adalah saat terima duit, pasti sisihkan. Terima duit, saya sisihkan. Terima duit, saya sisihkan. Terima duit, saya sisihkan. Nah, ketika saya disuruh ganti, akhirnya saya ganti. Motorola V8088. Nah, Pak Diki masih ada fotonya Motorola V8088. Nah, pada waktu ganti kenapa? Karena dibayarin oleh perusahaan. Saya cuma ngomong dalam hati gimana? Cocok. Nah, dibayarin itu Motorola V8088. Dan itu pun saya tidak pernah ganti. Ini Motorola, wah ini yang bisa buat di kalung kecil banget zaman dulu. Wah, stop zaman dulu nih, handphone paling ampuh, ini bisa untuk direkam, untuk begini, bisa untuk dibuka. No, ini handphone kebanggaan. Saya tidak pernah ganti handphone zaman berlalu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sampai casingnya rusak, saya cari casing, baterainya rusak, saya kasih cari baterai baru yang
Yang terakhir itu sampai apa? Sampai saya cari baterainya lagi. Pergi ke mall, pergi ke toko-toko gitu, nggak ada. Pada waktu itu saya baru kenal, Pak, dilem biru aja. Maksudnya, dilem beli baru, dilempar terus kemudian beli baru. Loh kenapa? Sudah tidak ada yang jual, cari dimanapun baterai itu sudah tidak ada. Woi, ini sudah kuno banget, Bapak masih pakai handphone kuno, tidak karu-karuan. Tapi itulah yang terjadi. Jadi nomor 6 ini penting sekali. Kalau salah satu Anda kepingin kaya nanti, Anda belajar marketing. Jadi makelar seperti apa, itu penting sekali. Belajar marketing revolution, belajar tentang satu yang namanya bisnis, belajar tentang komunitas digital, bagaimana bisnis digital seperti apa, belajar bagaimana satu hal yang luar biasa, bagaimana kita istilahnya ternak duit seperti apa, investasi kemana, belajar tentang mulai usaha tidak pakai duit, makan dapat duit, caranya bagaimana, terus melakukan satu yang namanya Anda harus mengambil tindakan dan belajar.